Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat. Dalam video kali ini, insya Allah kita akan belajar tentang sikap jujur Nabi Muhammad SAW. Dengan belajar sikap jujur Nabi Muhammad SAW, kalian diharapkan mampu menjelaskan sikap jujur yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan juga menyebutkan keuntungan dari sikap jujur dari kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Dan tentu saja kalian bisa menunjukkan pribadi yang jujur dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita akan menyanyi terlebih dahulu tentang Aku Anak Jujur. Nada lagunya, nada lagu pelangi-pelangi ya. Seperti ini lagunya nih. Jadi anak jujur dicintai Allah. Jadi anak jujur kebanggaan Rasul. Janganlah kau ragu dan janganlah bingung. Jadi anak jujur pasti beruntung. Oke. Yang pertama kita akan menyimak terlebih dahulu sikap jujur dari kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW memiliki sifat jujur sejak kecil. Pada saat Nabi Muhammad SAW masih muda, Nabi mengikuti pamannya berdagang ke negeri Syam. Beliau berdagang dengan jujur, tidak pernah mengurangi berat timbangan, menyampaikan kelebihan dan kekurangan barang dagangannya kepada pembeli, serta menyampaikan keuntungan sesuai dengan yang didapatkannya kepada majikannya. Pada saat usia Nabi Muhammad SAW menginjak 35 tahun, Nabi Muhammad SAW bersama-sama dengan orang-orang Quraisy diminta untuk memperbaiki Ka'bah. Ketika pembangunan sudah sampai ke bagian Hajar Aswad, bangsa Quraisy berselisih tentang siapa yang mendapatkan kehormatan untuk meletakkan Hajar Aswad ke tempatnya semula. Pada akhirnya mereka sepakat menunjuk Nabi Muhammad SAW sebagai orang yang tepat untuk melakukan hal tersebut. Rasulullah pun kemudian menyarankan suatu jalan keluar yang sebelumnya tidak terpikirkan oleh mereka. Beliau mengambil selembar selendang. Kemudian Hajar Aswad itu diletakkan di tengah-tengah selendang tersebut. Beliau lalu meminta seluruh pemuka kabilah yang berselisih untuk memegang ujung-ujung selendang itu. Mereka kemudian mengangkat Hajar Aswad itu bersama-sama. Setelah mendekati tempatnya, Rasulullah SAW lah yang kemudian meletakkan Hajar Aswad tersebut. Ini merupakan jalan keluar yang terbaik. Seluruh kabilah setuju dan meridhoi serta mempercayakan jalan keluar ini. Mereka pun tidak jadi saling berselisih. Sejak saat itu, Nabi Muhammad SAW dikenal di antara kaumnya dengan sifat-sifat yang terpuji. Sudah sejak lama Nabi Muhammad SAW dikenal di antara kaumnya dengan sifat-sifat yang terpuji, terutama sifat jujur ini. Para sahabat dan pengikutnya sangat menghormati dan mencintai Nabi Muhammad SAW, sehingga beliau diberi gelar Al-Amin, yang artinya adalah orang yang dapat dipercaya. Pada saat Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul dan diperintahkan berdakwah kepada orang-orang Quraisy untuk pertama kalinya, Nabi Muhammad SAW kemudian mengundang semua suku Quraisy dari atas Bukit Sofa. Semua suku Quraisy memenuhi undangan beliau. Setelah semua berkumpul, Nabi Muhammad SAW berkata dengan penuh percaya diri, "Apa pendapat kalian jika kuberitahu bahwa ada sepasukan kuda mengepung kalian di lembah? Apa kalian percaya kepadaku?" Suku Quraisy itu menjawab dengan kompak, "Benar, kami tidak pernah mempunyai pengalaman bersama engkau kecuali kejujuran." Hal tersebut disampaikan oleh suku Quraisy karena yakin dan percaya akan kejujuran apapun yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak hanya itu, Nabi Muhammad SAW juga jujur dalam bercanda. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, bahwa datang seorang perempuan tua menemui Rasulullah SAW dan memohon agar didoakan masuk surga.
Lantas Rasulullah SAW menjawab, "Wahai ibu, sungguh surga itu tidak akan dimasuki perempuan tua." Langsung saja perempuan itu menangis. Kemudian Rasulullah SAW berkata kembali, "Aku mendapat kabar bahwa tidak akan masuk surga perempuan yang sudah tua, karena Allah mengatakan, sesungguhnya kami menciptakan mereka bidadari-bidadari dengan langsung, dan kami jadikan mereka gadis-gadis perawan, penuh cinta dan sebaya umurnya." Quran Surat Al-Waqiah ayat 35-37. Seketika itu juga, perempuan tua yang menangis tadi pun tersenyum dan mengetahui bahwa di dalam surga, semua yang tua akan dijadikan muda. Nah, kalian tadi sudah menyimak kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW tentang sikap jujur. Bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah orang yang sangat jujur. Apa itu jujur? Jujur itu artinya adalah lurus hati, tidak berbohong dan juga tidak curang. Oleh karena itu, jujur bukan hanya sekedar perkataan yang benar, tapi juga perbuatan yang benar, artinya sesuai dengan aturan yang berlaku. Lawan dari kata jujur itu adalah bohong atau dusta. Nah, contoh dari jujur itu sangat banyak. Tadi Nabi Muhammad SAW sudah menunjukkan pribadi yang jujur, terutama dalam berdagang. Ya, kemudian dalam bercanda pun Nabi Muhammad SAW menunjukkan sifat jujur, ya, tidak berbohong bercandanya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita juga bisa mencontohkan. Bagaimana caranya? Dengan berkata sesuai dengan apa yang terjadi. Kemudian jika menemukan uang atau barang yang bukan milik kita terjatuh di jalan, maka kita harus mengembalikan kepada pemiliknya, bagaimanapun caranya. Kemudian jika bermain harus mengikuti aturan, tidak mencurangi orang lain, dan juga kita tidak menyontek ketika ulangan.